CPNS 2024 sudah dibuka tadi malam. Jadi teman-teman, ini adalah dokumen persyaratan pendaftaran CPNS. Jadi ini bisa diperhatikan untuk dokumen-dokumennya, jangan ada yang di-skip supaya tidak gagal dalam pendaftaran administrasi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Oke, yang pertama adalah kartu keluarga yang tidak harus di-scan, karena kartu keluarga hanya sebatas saat pembuatan akun SSCASN saja. Nah, jika data ortu salah, golongan daerah belum diperbaharui, kualifikasi pendidikan belum diperbaharui, tidak masalah, karena data yang diperlukan pada kartu keluarga hanya nomor KK, nama, dan nik pelamar saja untuk pembuatan akun. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya teman-teman itu masih salah di data ortu ataupun golongan daerahnya, tidak apa-apa, silahkan diketik saja nomor kakaknya di saat pendaftaran akun. Lanjut di KTP. Nah, ini adalah KTP fisiknya ya. Nanti untuk penguploadan ini dibutuhkan upload saat pembuatan akun juga saat melamar. Melamar untuk berkas-berkas yang akan divalidasi oleh panitia administrasi. Nah, untuk ukurannya sendiri itu minimal 100 KB, maksimal 200 KB. KTP di-scan bagian yang ada data diri saja. Untuk yang belakangnya ini tidak perlu. Lanjut, ini ijazah asli bukan fotokopi atau hasil legalisir. Tidak boleh hasil legalisir ya teman-teman. Ijazah harus disesuaikan dengan syarat ijazah yang diminta oleh formasi yang dilamar. Setiap formasi yang Bapak Ibu lamar itu berbeda-beda untuk syaratnya. Diperhatikan baik-baik supaya bisa lolos administrasi. Ada beberapa formasi yang jika belum ada ijazah, belum menggunakan SKHU atau boleh menggunakan SKHU. Ada beberapa namun tidak semua. Ijazah di-scan format PDF ukuran maksimal 800 KB. Ini maksimalnya ya Bapak Ibu, tidak boleh lebih. Ijazah hilang atau rusak, minta surat pengganti ijazah dari Disdik sesuai ijazah terbit. Lanjut, ijazah di-scan bisa di depan saja, bisa bolak-balik. Jadi kalau misalnya bolak-balik itu kan butuh dua halaman ya. Jadi kalau misalnya di 2 halaman itu tidak apa-apa, yang penting ukurannya masih di maksimal 800 KB seperti itu. Lanjut, transkrip nilai asli bukan hasil fotokopi ataupun hasil legalisir. Transkrip nilai untuk SLTA atau sederajat boleh menggunakan nilai di belakang ijazah. Transkrip nilai D3 sampai S1 terpisah dengan ijazah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk D1 atau S1 itu maksud saya D3. Biasanya kalau untuk ijazah dan juga transkrip nilai itu berbeda. Namun untuk SLTA itu sama antara ijazah dan juga nilai satu bar, namun bolak-balik depannya itu data, belakangnya nilai, seperti itu. Jika formasi membolehkan mendaftar menggunakan SKL, maka pada kolom upload daftar nilai masukkan daftar nilai pada SKL, seperti itu. Transkrip nilai di scan format PDF maksimal 800 KB. Oke, ini jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pas foto. Pas foto berbentuk file bukan bentuk cetak ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah di-print, di-foto saja. Pas foto berlatar belakang merah ukuran 4x6 dan format JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Ini bukan PDF, namun formatnya JPG. Dibuat gambar saja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya formatnya masih PNG, silahkan dirubah di online, nanti ada format PNG to JPG. Nanti akan muncul sendiri websitenya lalu di-upload, selesai. Lalu pakaian disarankan baju putih lengan panjang tanpa corak. Untuk jas, dasi, blazer boleh. Rambut dirapikan atau wanita yang menggunakan jilbab warna hitam dan tidak menggunakan kacamata. Ini perlu diperhatikan karena ada beberapa instansi yang tidak memperbolehkan kalau misalnya menggunakan kacamata dan juga menggunakan hijab selain hitam ya Bapak Ibu. Tapi memang untuk pendaftaran CPNS tidak pernah ada yang mendaftar selain jilbab hitam. Oke, ini adalah akta lahir. Akta lahir yang versi terbaru atau lama bisa digunakan. Ingat, tidak semua formasi meminta syarat dokumen akte lahir ini. Jadi, baca kembali persyaratan dari formasi yang ingin dilamar. Ini benar Bapak Ibu, kalau misalnya saya sarankan ya, untuk teman-teman yang melamar di formasi tertentu, misalnya BKPSDM yang ada di Banten, silahkan mengikuti akun media sosial di Banten supaya mendownload PDF untuk syarat-syarat formasi atau syarat-syarat untuk mengikuti CPNS tahun 2024 ini. Beda instansi, beda persyaratan.
Lanjut, akte wajib wajib dikeluarkan dari Disdukcapil, bukan dari klinik, bidan, RS atau puskesmas. Di-scan format PDF ukuran file maksimal 800 KB, wajib berkas asli, bukan fotokopi ataupun legalisir. Nah, di sini perlu digarisbawahi tidak menerima fotokopi atau legalisir ya Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Dan ini adalah surat lamaran dan juga surat pernyataan. Nah, untuk surat lamaran dan surat pernyataan ini perlu diperhatikan baik-baik karena menggunakan e-materai. Nah, kita mulai dari sini, beda formasi, beda syarat ketentuan, format file surat lamaran atau pernyataannya. Jadi baca baik-baik persyaratan dari formasi yang dilamar. Ada yang diketik, ada yang ditulis tangan, ada yang tinggal diisi, atau ada yang disuruh cari sendiri formatnya. Nah, ini juga PR untuk Bapak Ibu untuk mencari surat lamaran dan surat pernyataan karena untuk tahun-tahun yang kemarin itu banyak yang gugur dikarenakan surat lamaran dan surat pernyataannya ini tidak merupakan format yang diberikan oleh instansi yang membuka CPNS itu tersendiri. Ada yang hanya mendownload di internet, sedangkan instansi tersebut sudah menyiapkan surat lamaran dan surat pernyataannya itu. Jadi saya sarankan untuk banyak-banyak mencari informasi ya Bapak Ibu. Lanjut, surat di-scan berbentuk file PDF maksimal 800 KB dan wajib dikasih e-materai. Ini juga untuk e-materai banyak yang gugur karena tidak menggunakan e-materai, hanya menggunakan materai yang biasa itu. Untuk e-materainya ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya ini tanda tangan ya, ini tanda tangan Bapak Ibu. Nah, e-materainya itu ditaruh di sini, bukan ditumpuk di sini. Itu juga biasanya merupakan syarat untuk lulus administrasi di tahun-tahun yang kemarin, khususnya di 2023 yang mulai menggunakan e-materai ini. Lanjut, surat lamaran dan pernyataan diupload di kolom unggah masing-masing. Ini kalau untuk di instansi saya itu surat lamaran dan surat pernyataannya itu mempunyai satu menu unggahan. Jadi misalnya untuk surat lamaran nih, surat lamaran dan pernyataan misalnya di sini. Nah, untuk unggahnya itu di sini hanya satu. Jadi kami harus mengupload ataupun menggabungkan surat lamaran dan surat pernyataan ini satu dulu, lalu memberikan e-materai supaya bisa terupload di SSCISN. Namun ini di instansi saya ya, bukan di instansi lain. Lanjut, SKCK. Tidak semua formasi meminta syarat SKCK pada masa awal pendaftaran atau syarat pendaftaran. Jika SKCK diminta sebagai syarat mendaftar, maka wajib dibuat setingkat Polres. SKCK bisa dibuat di Polres berbeda dengan alamat KTP. Oke, ini jelas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu lahir di Kalimantan, boleh menggunakan SKCK yang ada di Sulawesi Tengah, tidak apa-apa. Yang penting dibuatnya di Polres. SKCK di SSCISN format file PDF maksimal 500 KB. Ini kalau misalnya diminta oleh instansi ya, tidak semua formasi itu mengharuskan mengupload SKCK Bapak Ibu. Surat domisili. Nah, surat domisili hanya digunakan sebagai syarat jika ingin mendaftar di luar dari alamat domisili pelamar atau di luar dari alamat KTP pelamar. Tidak semua formasi meminta syarat ini, hanya formasi yang ada kuota per daerah atau per kanwil saja. Formasi dengan kuota nasional tidak meminta syarat surat ini. Jika diminta sebagai syarat, surat ini dibuat di kantor lurah ataupun kades di wilayah yang ingin dilamar. Dan juga untuk ukurannya itu surat SSCISN berformat JPG maksimal 500 KB. Ini bukan PDF seperti yang SKCK ataupun ijazah tadi. Ini JPG ya Bapak Ibu, dalam bentuk gambar kalau tidak tahu JPG. Nah, untuk pembuatan surat domisili silahkan menghubungi lurah ataupun kades yang Bapak Ibu lamar. Oke, lanjut. Di sini ada surat kesehatan. Surat kesehatan dibuat ketika pendaftaran sudah dibuka, bukan dari sebelum pendaftaran dibuka. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ada surat kesehatan yang tanggalnya itu sudah kadaluarsa. Biasanya sudah tidak berlaku dan akan digagalkan jika memang mereka mensyaratkan surat kesehatan ini. Lanjut, tidak semua formasi meminta syarat surat kesehatan ini. Baca persyaratan dengan baik. Nah, ini ditekankan lagi, baca persyaratan dengan baik. Jika diminta sebaiknya buat surat di RSUD atau RS Polri atau RS TNI. Selain dari ini tidak bisa. Tidak disarankan buat di puskesmas ataupun klinik. Nah, ini ya tidak disarankan. Surat harus memiliki
memiliki kop surat, nomor surat, tanggal surat, dan juga tanda tangan barcode dokter yang memeriksa. Ukurannya itu harus 800 kilobyte ya Bapak Ibu. Nah, dokumen lainnya ini bisa dipakai kalau misalnya memang persyaratannya ini ya Bapak Ibu, wajib memiliki STR bagi pelamar tenaga kesehatan. Nah, untuk CPNS 2024 itu banyak sekali untuk CPNS tenaga kesehatan. Sertifikat komputer atau bela diri, surat bebas narkotika, dan surat belum menikah, tidak semua formasi meminta. Oke, syarat TOEFL atau akreditasi kampus terkadang diminta sebagai syarat, tetapi biasanya hanya untuk formasi sarjana saja. Untuk yang SLTA sederajat tidak ya. Kartu BPJS, NPWP bukan merupakan syarat mendaftar CPNS. Jadi ini tidak dibutuhkan untuk kartu BPJS dan NPWP, jadi tidak usah dibuat ya. Dalam mendaftar CPNS tidak diperlukan surat pengalaman kerja. Untuk CPNS itu tidak perlu, namun kalau misalnya P3K memang harus honor beberapa tahun baru bisa mendaftar P3K. Oke, mungkin itulah beberapa dokumen yang harus teman-teman lengkapi ataupun siapkan pada pendaftaran CPNS di bulan Agustus ini. Semoga berhasil, semoga lulus administrasi semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.